Arema Football Club adalah sebuah klub sepak bola profesional yang berasal dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Arema berkompetisi di Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Arema juga dikenal dengan sebutan Singo Edan, yang berarti kepenguasaan, kekuatan, dan ketegaran masyarakat Malang. Arema didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987 sebagai Arema Malang. Pada tahun 1992, Arema mengawali pertandingan dengan berhasil menjuarai Piala HUT ke-5 Arema. Pada tahun 1992, Arema mengawali pertandingan dengan berhasil menjuarai Piala HUT ke-5 Arema. Sedangkan saat di Galatama, Arema akhirnya mencicipi gelar juara di musim 1992 hingga 1993. Hingga pada dekade era 2000-an, Arema juga tercatat beberapa prestasi juara. Seperti Copa Indonesia berturut-turut pada musim 2005 dan 2006. Lalu pada saat zaman Indonesia Super League atau disebut ISL sekitar musim 2012 dan 2013, Arema juga berhasil menduduki runner-up klasemen pada saat itu. Meski hanya di urutan kedua, namun di tahun tersebut Arema berhasil menjuarai beberapa kompetisi, seperti kompetisi Menpora Cup pada tahun 2013. Di tahun tersebut, Arema juga meraih 2 kali juara Piala Gubernur Jatim dan Trofeo Persija Cup pada tahun 2013. Hingga puncak kejayaan Arema pada tahun 2015, di mana Arema memborong beberapa kejuaraan bergengsi, bahkan 5 juara sekaligus pada tahun yang sama. Seperti juara Trofeo Persija Cup, juara SCM Cup, juara Inter Island Cup, juara Bali Island Cup, serta juara Sunrise of Java Cup pada tahun 2015. Arema memiliki basis supporter sendiri, yaitu supporter Aremania. Aremania adalah sebutan untuk kelompok supporter klub sepak bola Arema. Aremania tidak termasuk dalam struktur organisasi klub Arema Malang melainkan berdiri sendiri sebagai simpatisan pendukung klub Arema Malang. Oleh karena itu Aremania selalu mandiri dalam segala urusan dan pembiayaannya. Di balik kontroversi dualisme Arema FC dan Arema Indonesia, serta kontroversi dualisme antar supporter yang belakangan ini sering kita lihat di sosmed, bisa dibilang Aremania merupakan pelopor serta guru supporter kreatif di Indonesia. Beberapa chant yang dibuat Aremania, banyak beberapa yang mungkin sudah diganti liriknya oleh sebagian supporter yang respect kepada Aremania. Pada saat masa kegelapan Liga Indonesia, Aremania lah yang pertama kali melakukan aksi kreatif dengan memainkan pergelangan tangan serta jogetan tipis untuk membangkitkan gairah dalam mendukung tim kebanggaan. Sangat patut disebut Aremania adalah guru supporter kreatif di Indonesia. Terbukti, beberapa deretan prestasi Aremania yang telah didapat. Seperti meraih prestasi supporter terbaik pada kompetisi Ligina pada musim 2000. Lalu dinobatkan sebagai supporter terbaik di kompetisi Copa Indonesia tahun 2006. Serta Aremania juga pernah dicap sebagai supporter terbaik pada turnamen bergengsi Piala Jenderal Sudirman 2016 lalu. Dari sederetan kreativitas serta sportivitas Arema dan Aremania tersebut, ada beberapa berita pahit tentang Arema dan Aremania yang tak mungkin rasanya kita menutup mata. Pada 1 Oktober 2022 terjadi partai besar antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Pada saat itu, Arema FC kalah 2-3 di kandang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang. Pada malam itu, terjadi sebuah tragedi besar yang memakan korban. Tercatat ada sekitar 500 lebih korban luka ringan dan berat, serta sekitar 133 lebih korban yang meninggal pada saat itu. Tragedi tersebut menjadi sebuah trending topik di seluruh jagat maya dunia. Banyak dari media besar di seluruh dunia mengucapkan bela sungkawa atas tragedi tersebut. Para supporter, klub,
serta liga-liga di seluruh dunia mengucapkan belasungkawa atas tragedi tersebut. Seperti La Liga, Bundesliga, hingga Premier League di Inggris. Bahkan, tragedi tersebut masuk ke dalam sebuah tragedi besar sepanjang masa yang memakan korban selama dekade sepak bola modern. Beberapa hari semenjak kejadian tersebut, PSSI selaku Federasi Tertinggi Sepak Bola Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia diminta untuk mengambil langkah konkret dan tegas untuk mengukur dan menghukum serta pengambilan keputusan untuk mengusut tuntas karena apa semua ini bisa terjadi, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas seluruh korban yang meninggal. Setelah menunggu beberapa waktu, keluarga korban serta lapisan masyarakat yang menyuarakan keadilan membela para korban, merasa gemas dengan PSSI yang tak kunjung mengambil sikap atas kejadian ini. Hingga titik di mana Arema FC diminta untuk mundur dari kompetisi teratas Liga Indonesia. Keputusan ini diminta oleh hampir seluruh elemen masyarakat supporter di Indonesia. Menurut masyarakat, Arema FC seharusnya memiliki jiwa moral sebagai klub besar atas banyaknya korban yang hilang sejak kejadian tersebut. Sejak kejadian itu, Arema FC masih mondar-mandir mencari kandang untuk bermain serta melanjutkan kompetisi. Dikarenakan, Stadion Kanjuruhan sudah tidak boleh dipakai lagi untuk kompetisi Liga Indonesia. Arema FC ditolak di mana-mana, tidak diterima kedatangannya dan keberadaannya. Hingga puncak dari aksi ini, terjadi saat demo dan kerusuhan besar yang terjadi pada 29 Januari 2023. Kelompok supporter Arema terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Arek Malang dan kubu Aremania. Kubu Arek Malang adalah mereka yang menuntut tanggung jawab dari pihak Arema atas tragedi Kanjuruhan, dengan mereka tidak puas terhadap penanganan kasus tersebut, dan Arek Malang menginginkan manajemen Arema FC untuk memiliki sikap moral atas tragedi tersebut. Mereka berharap agar Arema FC mundur dari Liga Indonesia dan membubarkan diri. Sedangkan kubu Aremania menginginkan Arema FC akan tetap dan selalu ada sampai akhir hayat. Kubu Aremania berharap agar Arema FC tetap eksis di Liga Indonesia, karena menurut Aremania, Arema FC adalah sebuah harga diri. Bahkan dari Aremania itu sendiri, menaruh harapan agar Arema FC dapat kembali pulih dari keterpurukan yang ada. Walaupun mereka tetap berusaha untuk selalu mementingkan dan menyuarakan keadilan para korban yang meninggal saat tragedi Kanjuruhan. Dari kejadian tersebut yang menimpa saudara kita, semoga Arema FC dan Aremania serta seluruh Arek Malang dapat introspeksi diri untuk melangkah ke depan. Menurut Mimin, harus ada langkah tepat dan cepat yang diambil oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia, serta kepolisian. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berkelanjutan suatu saat nanti. Al-Fatihah untuk saudara kita yang telah meninggal atas tragedi Kanjuruhan. Semoga amal baik mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian, bukan gila bola pamit. Bye.